Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan gua Opik di channel Refocus yang akan menggaskan lagi alur cerita film High and Low The Movie 2 End of Sky, dimana kali ini Amamiya Brother yang ingin menghancurkan Kuryu Group karena telah membunuh kakak tertuanya. Dan juga akan terjadi tawuran besar lagi antara SWAT dan dua gangster besar. Jadi seperti biasa, siapkan dulu udut kopinya sebelum nonton biar rileks. Kita gas. Di film sebelumnya kita diperlihatkan kalau Sanorengo dan Amamiya Brother telah melihat isi dari flashdisk itu, yang dimana isinya adalah tentang Kuryu Group yang akan membuka lahan SWAT untuk membangun sebuah kasino. Dan di sana juga ada bukti-bukti penting, dan jika bukti itu diketahui publik maka Kuryu Group akan hancur. Dan juga Amamiya Brother yang sudah menemukan kakak tertuanya, yaitu Amamiya Takeru. Namun sayangnya ia harus tewas dideredet anggota Kuryu Group ketika ia mengambil flashdisk itu, yang membuat Amamiya Brother ingin balas dendam untuk menghancurkan Kuryu Group. Namun Kuryu Group bukanlah organisasi ecek-ecek yang mudah dikalahkan. Maka dari itu mereka harus menggunakan taktik itu selain tawuran saja. Dan di awal film kali ini kita diperlihatkan Cobra Chang yang sedang mengumpulkan kelima pemimpin SWAT. Mereka dikumpulkan di dalam sebuah ring, sedangkan para anggotanya menunggu di luar. Namun di sini Smokey yang merupakan pemimpin Riot Boys tidak datang karena ia masih sakit, sehingga Takeshi lah yang menjadi perwakilan Riot Boys. Lalu Cobra mengatakan kalau Kuryu akan segera hancur karena rahasia kelicikan mereka akan segera dipublis dalam sebuah flashdisk yang berhasil mereka dapatkan. Namun jika Kuryu sudah hancur, ternyata masih ada mafia luar negeri yang ingin menguasai wilayah SWAT. Maka dari itu Cobra ingin membuat sebuah perjanjian dengan kelima pemimpin untuk menyatukan kekuatan mereka, dimana jika salah satu geng telah diserang maka geng yang lainnya harus turun tangan untuk membantunya. Namun perjanjian itu ditolak mentah-mentah oleh Rocky karena geng White Rascal hanya bertekad untuk melindungi wanita-wanita saja dan mereka tidak perlu bantuan geng lain. Sedangkan Riot Boys akan membicarakannya terlebih dahulu kepada Smokey. Lalu Darumaika juga menolak perjanjian itu karena Hyuga yang masih tidak percaya dengan isi flashdisk itu. Dan hanya Murayama saja pemimpin SMAO Yako yang menyetujui perjanjian itu. Karena selain Murayama yang respect kepada Cobra, ia juga merasa tidak ada salahnya untuk menyatukan SWAT. Di tempat lain Noboru menjelaskan isi flashdisk itu, yang isinya adalah proyek pembangunan sebuah kasino yang akan dilakukan di wilayah SWAT. Dan ternyata Kuryu Group telah berkomplot dengan para pejabat negara dan kepolisian. Dan mereka pun tinggal menunggu Kohaku untuk mempublis flashdisk itu kepada publik agar Kuryu Group hancur. Di sisi lain, Tetsu sedang memikirkan bisnis pemandian milik ayahnya yang sedang sepi pengunjung. Dan ia menganggap jika pembangunan kasino itu berhasil dibuat oleh Kuryu Group, ada kemungkinan bisnis pemandian itu akan ramai lagi. Dan keesokan harinya Dans membicarakan pendapatnya kepada barudak Sanorengo, dimana jika kasino itu dibuat akan membuat pemandian milik Tetsu dan usaha-usaha lainnya mendapatkan keuntungan. Namun Cobra mengatakan jika pemiliknya adalah Kuryu Group maka keuntungan itu tidak akan bertahan lama. Lalu si Dans malah ngagorowok dan mengatakan kalau SWAT bukanlah lawan sebanding dengan Kuryu Group. Di tempat lain, geng Dob sedang menyambut bebasnya pemimpin mereka dari penjara dan ia bernama Ranmaru. Kemudian Rocky menjelaskan siapa itu Ranmaru. Jadi geng Dob itu mempunyai tujuan untuk memperjualbelikan seorang wanita. Dan tentu saja hal itu menjadi konflik dengan White Rascal yang bertekad untuk melindungi wanita. Sehingga di masa itu terjadilah peperangan antara White Rascal dengan Dob. Lalu Ranmaru yang terlihat seperti psikopat yang sadis karena ia selalu membantai lawannya tanpa ampun. Bukan itu saja, ia juga akan menghajar warga sipil yang menghalanginya. Bahkan polisi juga kewalahan untuk menghentikan Ranmaru.
Kemudian Rocky mengatakan bahwa kebebasan Ranmaru itu mungkin akan membuat peperangan antara White Rascal dengan Dob terulang kembali. Kemudian scene berpindah kepada pertemuan antara pejabat negara dengan Kurosaki yang merupakan salah satu petinggi dari Kuryu Group. Mereka di sana berdiskusi untuk mengambil alih wilayah Sword. Dan untuk memperlancar rencananya, pihak kepolisian mengutus Saigo. Sedangkan Kurosaki mengutus seorang ahli samurai yang bernama Genji Shibisu. Di sisi lain ternyata Amamiya Brother mempercayakan flash disk itu kepada Kohaku untuk dipublis kepada publik. Alasan Amamiya mempercayai Kohaku karena ia menganggap bahwa Kohaku juga pasti ingin menghancurkan Kuryu Group untuk balas dendam kematian Tatsuya. Dan dari sini Kohakulah yang memegang flash disk itu. Satu minggu kemudian terlihat Kohaku dan Tsukumo baru saja pulang liburan dari luar negeri. Lalu mereka bergegas pergi untuk menemui Amamiya Brother. Tetapi tiba-tiba pasukan Kuryu Group mencegatnya karena mereka sudah mengetahui bahwa flash disk itu ada di tangan Kohaku. Sehingga Kohaku dan Tsukumo pun diserang oleh Kuryu Group. Bahkan Tsukumo juga ditabrak mobil oleh mereka hingga ngacleng. Namun untungnya ia baik-baik saja. Dan muncullah si Genji. Melihat hal itu, Kohaku pun memutuskan untuk buy one dengan si Genji ini. Sedangkan Tsukumo akan menjadi lawan semua bawahannya. Di sini terlihat Kohaku sedikit kesulitan melawan si Genji yang terlihat kuat. Bahkan pukulan keras Kohaku juga tidak mempan kepadanya, sehingga membuat Kohaku langsung terpojok. Namun hingga akhirnya Kohaku berhasil membalikkan keadaan dengan cara menjatuhkan si Genji dari gedung itu. Begitu juga dengan Tsukumo yang berhasil membantai semua bawahannya. Namun ketika mereka ingin pergi, tiba-tiba Genji muncul lagi karena ternyata ia masih hidup. Bahkan ia juga sudah menyiapkan samurainya untuk menghadang mereka. Tetapi hal itu tidak membuat Kohaku dan Tsukumo ketakutan, sehingga mereka pun menggunakan trik-trik itu untuk melewatinya. Kemudian di tempat lain, 8 pemimpin Kuryu Group akan mengadakan pertemuan, yang diantaranya ada Lemura, Ryu, Fujimori, Ueno, Atsunari, Minamoto, Kurosaki, Genshin, dan ketua Kuryu Group yaitu Ryunshin Kuze. Di dalam pertemuan itu mereka membahas untuk mengambil kembali flash disk yang sedang berada di tangan Kohaku. Kemudian scene berpindah ke tempat penjara. Lalu kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Jesse. Meskipun terlihat bocil, ternyata Jesse merupakan orang yang terkuat di dalam penjara itu. Dan ia juga mempunyai anggota yaitu geng Prison. Bahkan untuk mengalahkan lawannya, Jesse hanya menggunakan satu tarajang saja. Setelah lama ia di penjara, akhirnya ia dibebaskan. Kemudian Jesse pergi ke markas White Rascal dan menantang Rocky untuk baku hantam. Hingga akhirnya ternyata Rocky dikalahkan oleh Jesse. Di tempat lain, Ranmaru menyewa geng Prison untuk ikut gabung berperang melawan White Rascal. Namun karena demi uang, geng Prison pun mengambil tawaran itu. Tetapi sebelum itu, Ranmaru memberikan sebuah tantangan, yang dimana ia akan melemparkan koin, dan siapa saja yang mendapatkan koin banyak maka dianggap layak untuk ikut bergabung dengannya. Game.
Dan ternyata tantangan itu berhasil dimenangkan oleh barudak geng Prison. Lalu tidak lama kemudian Jesse datang dengan membawa koin terbanyak. Setelah bergabungnya, geng Prison membuat Ranmaru yakin akan memenangkan tawuran dengan White Rascal kali ini. Belum puas dengan itu, ia juga mengajak Hyuga bergabung untuk membuat pasukannya semakin kuat. Namun untungnya Hyuga tidak tertarik untuk bergabung dengannya. Kemudian Shin berpindah kepada Amamiya Brother. Di sana mereka sudah menyewa seorang ahli komputer bernama Puruno untuk membantu mempublish flashdisk itu. Tidak lama kemudian Kohaku datang ke sana untuk memberikan flashdisknya. Tetapi tiba-tiba si Genji datang dan merebut flashdisk dari tangan Kohaku. Lalu terjadilah baku hantam sambil perebut flashdisk di sana. Si Genji lalu memberikan flashdisk itu kepada pasukannya yang sedang membawa mobil untuk dibawa kabur. Namun Tsukumo dengan sangat santunnya langsung menyerang sopir mobil. Dan flashdisk itu berhasil Tsukumo dapatkan. Melihat itu Genji langsung mengejar Tsukumo. Dan terjadilah formasi oper-operan untuk mengelabui si Genji. Di tengah perjalanan mobilnya Tsukumo remblong sehingga ia menabrakkan diri ke garasi. Lalu Masaki memberikannya kepada Kohaku. Saat Kohaku akan mempublish, tiba-tiba anak buah si Genji datang dan terjadilah gelut di dalam mobil. Tidak lama kemudian si Genji datang lagi. Puruno yang menyetir juga ditarik-tarik sampai akan terjatuh. Namun untungnya Hiroto datang dan menyelamatkan Puruno. Lalu Masaki ngagajleng dan nyupiran mobil itu. Sedangkan Kohaku sedang duel habis-habisan dengan si Genji. Namun tiba-tiba mobil itu blong dan di depan juga terdapat sebuah jembatan yang belum jadi. Lalu Masaki mencoba menyolokkan flashdisk itu dan menguploadkannya. Setelah loba ngabayangkeun, akhirnya Masaki berhasil mempublish flashdisk itu. Dan mereka loncat dari mobil yang di dalamnya ada si Genji. Oh, yatta ga? Akibat terpublishnya flashdisk itu, kini kelicikan Kuryu Group bersama pejabat-pejabat negara telah terbongkar. Dan pemimpin dari Kuryu Group juga telah ditangkap oleh polisi. Dan kabar itu terdengar oleh Noboru dan Yamato. Saat mereka akan ke markas, mereka berdua melihat anggota Sanorengo diserang oleh geng Prison yang merupakan suruhan Ranmaru. Dan terjadilah baku hantam di sana. Di tengah pertarungan, tiba-tiba geng Prison memutuskan untuk mundur karena Ranmaru telah memanggilnya untuk berkumpul di markas. Di tempat lain, Jesse mendatangi Mighty Warrior untuk menemui si S, yang ternyata mereka berdua udah saling kenal. Lalu Jesse menyuruh S untuk memasukkan temannya yang bernama Po ke dalam gengnya. Dan dia menjelaskan kalau Po itu lahir di kampung yang sangat kecil. Dan di sana ia selalu melindungi bocil-bocil dari kejahatan. Tetapi ia dimasukkan ke dalam penjara ketika membunuh penjahat yang sedang menculik bocil di kampungnya. Lalu di dalam penjara Jesse merekrutnya ke dalam geng Prison. Lalu Jesse juga menawarkan Mighty Warrior untuk ikut bergabung dengan geng Dope untuk menghancurkan SWORD. Dan Dope juga akan membayar mereka dengan sangat mahal. Namun S menolaknya karena ia akan fokus dengan proyek baru untuk klubnya. Di sisi lain, Cobra mendatangi Rocky kedua kalinya untuk mengajaknya lagi bergabung di perjanjian sebelumnya untuk menyatukan SWORD. Bahkan Cobra juga bersedia untuk membantu White Rascal untuk berperang dengan geng Dope. Tetapi Rocky menolaknya lagi dan mengatakan bahwa ia tidak membutuhkan bantuan dari siapapun.
Mendengar hal itu, Cobra mengatakan jika Rocky dalam masalah pasti ia akan membantunya. Dan hari peperangan White Rascal dengan Do pun dimulai. Ketika di markas Sanorengo, Cobra dan Sidans hampir ribut karena ia yang masih berbeda pendapat dan tidak mau gelut dengan Kuryu Group. Karena Dans menganggap bahwa Cobra hanya memikirkan wilayahnya saja dan tidak memikirkan pemandian si Tetsu. Lalu mereka mendapatkan kabar bahwa geng Dope telah menyewa geng Prison untuk tawuran dengan White Rascal. Mendengar hal itu, si Dans dengan yang lain malah pergi dari sana dan tidak mau ikut campur. Sedangkan Cobra merasa White Rascal dalam bahaya. Di tempat lain, Murayama mendatangi markas Hyuga dan ia mengajak Hyuga Baiwan, di mana jika ia menang maka Hyuga harus ikut dalam perjanjian persatuan SWORD. Kembali ke peperangan, di sini terlihat pasukan geng Dope lebih banyak 2 kali lipat dibandingkan White Rascal dan pertarungan pun dimulai. Namun karena kalah jumlah, geng White Rascal sangat terpojok. Bahkan Rocky yang sedang duel dengan Ranmaru juga terpojok. Hal itu membuat Rocky tidak berdaya dan langsung diriung oleh barudak Dope untuk ditenggelan. Namun tidak lama kemudian Sanorengo datang ke sana. Meskipun Rocky sudah mengatakan tidak membutuhkan bantuannya, ternyata Cobra tidak tega melihat salah satu pemimpin SWORD akan hancur. Dan tawuran pun dilanjut lagi. Di sini Jesse pun turun tangan dan menantang Cobra untuk Baiwan. Namun tidak lama kemudian Murayama dengan mobil truknya juga datang ke sana. Begitu juga dengan Rude Boy yang datang untuk membantu meski tanpa adanya Smokey. Dan kedatangan mereka membuat White Rascal bangkit lagi, tetapi berbeda dengan Rocky yang terus ditenggelan oleh Ranmaru. Bahkan Rocky juga ditenggel kunci Inggris sampai leneng. Namun tiba-tiba Hyuga datang dengan membawa pasukan Daruma Ika. Dan kedatangan Hyuga menandakan kalau Murayama telah memenangkan pertarungan duelnya kemarin. Yang dimana Hyuga harus ikut dalam perjanjian Cobra yang harus bersatu untuk membantu jika salah satu SWORD mendapatkan masalah. Di tengah-tengah pertarungan SWORD sudah bisa membalikan keadaan. Bahkan Jesse juga sudah mulai terpojok. Namun tiba-tiba Mighty Warrior datang untuk membantu Jesse yang sudah kewalahan. Dan tawuran pun semakin ramai. Sedangkan Ranmaru sudah mulai muak karena Rocky masih tidak menyerah meskipun sudah ditenggelan beberapa kali. Hingga akhirnya Rocky bangkit dan mengeluarkan tonjokan kerasnya sehingga terjadilah adu perep dan membuat Ranmaru kesakitan. Lalu Rocky pun mengakhirinya dengan satu tenggelan. Di tempat lain, Kohaku mendatangi Naomi untuk menyampaikan bahwa ia telah berhasil menghancurkan Kuryu Group.
Lalu ia juga berdoa kepada foto Tatsuya. Kembali ke tawuran, tiba-tiba S mendapatkan panggilan dari Ryu, yang merupakan salah satu petinggi dari Kuryu Group. Dan S pun memutuskan untuk mundur. Begitu juga dengan Jesse dan Prison Gang. Tetapi tidak lama kemudian datanglah kelompok dari Kuryu Group menggunakan mobil. Wow. Dan ternyata itu adalah Kuryu Genshin. Ranmaru lalu dibawa ke hadapannya dan langsung disiksa oleh Genshin. Melihat hal itu, Cobra tidak terima dan menyuruh Genshin untuk berhenti. Dari sinilah Genshin langsung mengatakan bahwa Kuryu Group akan segera menghancurkan wilayah Sword. Bahkan ia juga menjelaskan bahwa dulu kematian Tatsuya adalah sebuah peringatan agar mereka tidak melawan Kuryu Group. Dan jika ada yang berani lagi melawan Kuryu Group, maka akan dipastikan orang itu akan mokad. Mendengar ancaman itu, pasukan Do pun langsung lari terbirit-birit. Tetapi berbeda dengan Cobra yang langsung menendang Genshin. Sekaligus hal itu adalah jawaban dari Barudak Sword kalau mereka sudah siap untuk menghadapi Kuryu Group. Dan film pun selesai. Namun di akhir film kita diperlihatkan kalau ketua Kuryu Group telah dibebaskan, yang akan menjadi konflik di The Movie selanjutnya. Pesan film ini adalah sebuah masalah akan mudah dihadapi dengan kekerasan. Sesat. Mantap.